Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik, kita teruskan lagi kelas nahwu fil mudhari'nya. Insyaallah hari ini terakhirnya, insyaallah kita beres, insyaallah dikit lagi. Sekarang pembahasan tentang ini. Kemarin kita fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya. Yang kemarin fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif. Tandanya dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kemudian hadfu harfil illah. Nah, sekarang ini sekarang fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan huruf ya. Mu'tal akhir dengan huruf ya. Ustadz Afwan dong. Nah. Enggak, di murojaah dikit sebentar. Yang kemarin Ustadz, Ana agak masih belum ini deh. Ini aja singkat gitu nggak? Yang kemarin kita pelajari dua ini. Jadi fi'il mudhari' yang nyambung dengan nun niswah. Ini idza ittasala bihi nunun niswah. Apabila ittasala nyambung bihi dengan fi'il mudhari' tersebut nun niswah. Nun niswah itu untuk hunna antuna yang itu. Yang yaktubana, ya, yaktubna atau taktubna. Ujungnya ada nun niswah. Jadi untuk siapa domirnya? Domirnya untuk hunna dan antuna. Ini yang kita pelajari kemarin. Iya, hunna dan antuna. Bagaimana caranya? I'rabnya? I'rabnya dia tidak berubah, yaitu mabni 'ala sukun. Mabni 'ala sukun semuanya. Mabni 'ala sukun, keadaan marfu, mansub dan majzum mabni 'ala sukun semuanya. Maksudnya apa? Bentuknya nggak berubah. Jadi hunna yaktubana gitu ya. Yaktubana, lan yaktubana, lam yaktubana gitu. Semuanya sama mabni 'ala sukun. Cuman kedudukannya saja yang berbeda. Jadi kalau misalkan yaktubana belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm, berarti dia dalam keadaan marfu gitu. Kalau didahului dengan huruf lan, berarti dalam keadaan mansub karena huruf lannya termasuk huruf nasab. Kalau didahului dengan huruf lam, berarti yaktubna fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' mabniun 'ala sukun fi mahalli jazm, dalam keadaan jazm, majzum. Itu saja. Jadi sebutkannya mabni gitu. Fi'il mudhari' mabni atas sukun gitu. Semuanya. Mabni. Iya. Berarti yang ini fi'il mudhari' mabni atas sukun dalam keadaan marfu. Yang ini fi'il mudhari' mabni atas sukun dalam keadaan mansub. Yang ini lam yaktubna fi'il mudhari' mabni dalam keadaan majzum. Mabni atas sukun dalam keadaan majzum. Perbedaannya di sini ya, Nas. Iya, perbedaannya hanya kedudukannya saja. Semuanya harokatnya sama, mabni ala sukun. Ya. Itu yang kemarin kita pelajari. Terus yang satu lagi yang sekarang ini yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir dengan alif, itu contohnya yardo gitu ya. Yardo ujungnya ada huruf alif bengkok. Ya. Alif bengkok ataupun alif biasa. Jadi yas'a contohnya ya. Yas'a. Kalau alif biasa misalkan yahya gitu ya. Yahya. Tulisannya. Ini sama saja. I'rabnya sama saja, cuman perubahan tulisan saja. Jadi imlanya. Huwa yardo misalkan ya. Sini berarti ya. Dalam keadaan marfu nih, dalam keadaan marfu tandanya adalah dhammah muqaddarah. Contohnya
Huwa yardo, rodia yardo gitu ya. Yardo ada alif ujungnya. Ujungnya ada alif. Berarti yardo ini tandanya, ingat kalau mu'tal akhir itu tandanya dhammah. Nah, sekarang dhammahnya kelihatan nggak ujungnya? Nggak ada, ya. Maka disebutnya dengan muqaddarah. Iya, muqaddarah itu ya. Lawan dhahirah. Kalau dhahirah artinya nampak dhammahnya, kalau muqaddarah nggak nampak. Ini juga sama, mansub sama, yaitu fathah. Mansub tandanya adalah fathah. Cuman huwa lan yardo, yardo alifnya dia nggak menerima fathah ya. Dia nggak menerima fathah, makanya disebutnya dengan muqaddarah, fathah muqaddarah karena nggak nampak fathahnya. Gitu. Kalau untuk jazm, ya. Oh, ini ada wal fa'ilnya itu disebut juga ya, Ustaz? Nah, kalau fa'ilnya gampang kalau menentukan fa'il. Tuh, gini aja. Yardo, di sini domirnya apa? Yardo domirnya apa? Huwa ya. Huwa ya. itu fa'il. Itu fa'il itu gitu. Oh, iya. Nah, itu lihat domirnya siapa? Itu fa'ilnya gitu. Jadi selang ke sini. Wal fa'il domirun mustatir. Domir mustatir artinya domir yang nggak kelihatan, nggak nampak gitu ya. Siapa takdirnya? Ya takdirnya huwa. Ya kita udah tahu huwa gitu. Itu. Cara bentukannya filenya gitu gampang. Paham sorob itu ya, paham sorob tuh. Fi'il mudhari, kemudian fi'il mudhari dan domirnya apa? Itu fa'ilnya. Itu. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir nih, yang majzum itu hadfu harfil illah, dibuang huruf ilatnya. Huruf ilat apa itu? Huruf ilat itu yang ujungnya. Ini huruf ilatnya ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Ya. Kalau ada di ujung, di akhir ya, di akhir fi'il mudhari ada huruf ini namanya huruf ilat. Buang aja. Contohnya, huwa lam, asalnya lam yardo gitu ya. Tadi kembali ke asal, ke atas, gitu kan? Yardo asalnya begitu. Kata yardo bukan yardo pendek, tidak, tapi ada alifnya asalnya. Nah, karena sekarang ada huruf lam, ya, ada huruf lam, maka kalau dimasuki huruf lam, huruf jazm, ini lam termasuk huruf jazm, tandanya itu harus dibuang huruf ilatnya. Huruf ilat apa? Huruf ilat itu alif ujungnya. Maka buang aja. Berarti huwa lam yardo gitu. Ingat ya, tandanya bukan fathah, tapi dibuang huruf ilatnya. Jadi huwa lam yardo. Asalnya yardo panjang, ada alif bengkok. Nah, ketika dimasuki lam menjadi huwa lam yardo gitu aja. Paham? Paham, Paham. Nah, sekarang ini nggak jauh pembahasannya dengan barusan ya. Ini nggak jauh pembahasannya dengan barusan. Dengan yang mu'tal akhir dengan alif. Kalau ini bedanya mu'tal akhir dengan ya huruf ya gitu. Di idza kana idza artinya apabila, kana mu'tal akhir idza kan apabila mu'tal akhiri huruf akhirnya berpenyakit ya. Huruf akhirnya berpenyakit, maksudnya huruf akhir di fi'il mudhari ya. Dan penyakitnya kalau tadi huruf alif ya. Penyakitnya sekarang huruf ya. Contohnya apa? Contohnya yarmi, Roma yarmi. Roma yarmi. Yarmi. Nah, perhatikan nih huruf ya. Ini mu'talnya. Mu'tal akhir dengan huruf ya. Mi itu. Yarmi. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya gampang. Jadi dalam keadaan marfu, ingat ya, kalau dalam keadaan marfu berarti belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Begitu juga mansub berarti didahului dengan huruf nasab. Kalau jazm didahului dengan huruf jazm. Itu artinya, gampang. Dalam keadaan marfu, tandanya adalah dhammah. Contohnya lihat sini. Huwa yarmi. Huwa yarmi. Gitu ya. Yarmi, perhatikan sini. Yarmi, apakah dhammahnya nampak? Tidak, ya. Dhammahnya enggak mantap, bukan yarmiyu, tapi yarmi, dia panjang. Ini kalau dalam Al-Qur'an ini ya-nya biasanya enggak ada enggak ada titiknya dan tidak ada sukunnya. Tidak ada titiknya dan tidak ada sukunnya. Jadi yarmi begini tulisannya. Nah, diperjelas itu ditulis sukunnya dan titiknya. Harusnya gini. Yarmi itu dengan ya ini. Ah, gitu.
Yarmi gitu harusnya. Nah, ini yarmi dia ada nggak domahnya ujungnya? Harusnya yarmiu gitu ya. Nggak ada, maka kalau tidak ada disebutnya dengan muqaddarah. Gitu ya. Berarti yarmi dia tandanya adalah domah muqaddarah. Jadi yarmi fi'il mudhari marfu. Marfu kenapa marfu? Karena belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah dommah. Dommahnya ada nggak? Ditulis nggak? Tidak ada. Muqaddarah berarti tandanya dommah muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya berat pengucapannya. Ya, orang Arab berat mengucapkan yarmiu gitu. Jadi ala akhirhi lil siqal. Maka alasannya. Ulang lagi, Ustaz. Hah? Fi'il mudhari marfu karena. Iya, Ana ulangi lagi. Oh, kecepatan nantinya. Taib, pelan-pelan. Taib, Ana ulangi lagi ya. Yarmi, ini yarmi. Nah, perhatikan. Yarmi dia fi'il mudhari, ya. Tahu ya fi'il mudhari ya? Ya. Taib. Nah, sekarang yarmi ini sebelumnya ada huruf nasab atau huruf jazm ada nggak? Nggak ada ya? Tidak ada. Berarti yarmi ini kalau tidak ada huruf nasab dan huruf jazm dalam keadaan marfu. Itu. Berarti fi'il mudhari marfu. Sudah sampai sini paham? Paham ya? Baik. Sekarang marfunya dengan apa nih? Tandanya ini alamah nih. Lihat ya. Tandanya kalau fi'il mudhari mu'tal akhir dengan ya, tandanya itu dengan dhammah muqaddarah. Jadi ujungnya yarmi itu ada dhammahnya enggak ujungnya? Huruf iya. Enggak ada ya. Maka disebutnya dengan muqaddarah. Muqaddarah artinya ditakdirkan saja, enggak nampak. Apa alasannya? Alasannya siqal. Siqal itu artinya apa? Berat mengucapannya. Ya, orang Arab susah mengucapkan itu. Makanya huwa yarmi gitu. Berarti Ana ulangi lagi. Ya. Ustaz, muqaddarah artinya apa? Muqaddarah enggak nampak, enggak ditulis. Oh, enggak nampak. Iya. Beda dengan lawan dhahirah. Jadi Ana ulangi lagi ya. Yarmi dia fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena belum didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya dhammah muqaddarah gitu. Dhammahnya enggak ditulis tuh ujungnya, maka disebutnya dengan dhammah muqaddarah. Alasannya apa? Alasannya adalah berat pengucapannya. Gitu. As-siqal, makanya lis-siqal. Kemudian yang kedua, dalam keadaan nasab atau mansub, tandanya adalah fathah dhahirah. Nah, ini perhatikan, ini beda. Fathah dhahirah. Ingat ya, tadi kalau muqaddarah itu lawannya dhahirah. Kalau muqaddarah enggak nampak, kalau dhahirah berarti jelas gitu. Ada. Nampak. Dhahir disebut juga dhahir ya. Dhahir itu artinya apa? Nampak gitu. Contohnya huwa lan. Nah, ini lan huruf nasab. Lan ini huruf nasab. Yarmiya. Huwa lan yarmiya. Nah, perhatikan sini. Yarmiya fathahnya ada ya. Nah, fathahnya ada itu contohnya. Jadi harus ditulis fathahnya. Jadi yarmiya, ini yarmiya berarti fi'il mudhari mansub. Dia fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Nah, gini caranya ya. Ya, yarmi berarti fi'il mudhari. Lihat sebelumnya ada huruf lan. Lan ini huruf apa? Huruf nasab. Tahu? Paham tidak? Iya, berarti yarmi ini dia fi'il mudhari. Kemudian ini ada lan sebelumnya, berarti ini termasuk huruf nasab, berarti yarmi ini fi'il mudhari mansub gitu. Dengan apa mansubnya? Dengan lan. Iya, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Makanya tulis di belakangnya fathahnya jelas. Jadi lan yarmiya. Gitu. Lan yarmiya. Huwa lan yarmiya. Gitu. Paham sampai situ? Dua?
Makanya i'rabnya pakai bulan ya. Bulan wa alamat. Iya, kalau i'rabnya berarti yarmi ya ini fi'il mudhari mansub karena didahului dengan huruf lan, gitu ya. Mansub dengan lan. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah dhahirah. Ingat ini? Fathah dhahirah. Jadi fathahnya nampak belakangnya. Gitu. Udah. Failnya apa? Failnya apa? Siapa yang tahu failnya? Apa? Huwa, gitu. Tinggal dilihat domirnya apa dalamnya. Huwa. Oh, udah berarti failnya domirun mustatir. Artinya domir mustatir itu domir yang nggak kelihatan, nggak nampak, ada di dalamnya. Gitu ya. Kita sudah tahu di belajar sorof ini. Apa tuh domirnya? Huwa. Oh, berarti failnya huwa. Domir mustatir. Oh, udah selesai. Gitu. Kalau menentukan failnya gampang ya, insya Allah. Kemudian yang ketiga, majuz. Failnya bukan dari huwa yang depan ya, dia memang udah sendiri aja yarmi itu yang biasa ya. Huwa yang depan, kenapa di sini huwa? Karena kan yarmi sendiri udah untuk huwa kan? Huwa, iya. Iya. Failnya bukan huwa ini, tapi huwa di dalam sini. Huwa yang yarmi. Iya, di yarminya, iya. Di yarminya. Sekarang yang ketiga, majzum. Dalam keadaan jazm, tandanya adalah hadfu harfil illah. Nih, semuanya sama ya. Semuanya sama, ingetin. Kalau ada fi'il mudhari huruf ilat, ya, akhirnya huruf ilat, ya, kalau ada fi'il mudhari akhirnya huruf ilat, dalam keadaan majzum dibuang huruf ilatnya. Baik itu huruf ilatnya alif, waw, atau ya. Itu gampang. Jadi semuanya sama. Jadi semuanya keadaan majzum itu dibuang huruf ilatnya. Contohnya, huwa lam. Ini huruf lamnya termasuk huruf jazm. Yar asalnya yarmi. Asalnya yarmi panjang kayak tadi atasnya. Yarmi begini. Karena lam ini menjazmkan, yarmi, tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya, ingat semuanya sama, buang huruf ilatnya. Huruf ilatnya mana? Ini ya. Berarti tinggal dibuang huruf ya-nya. Buang huruf ya-nya menjadi yarmi. Berarti huwa lam yarmi. Gitu. Sekarang gimana i'rabnya? Yarmi. Yarmi berarti fi'il mudhari majzum. Okay. Fi ini yarmi, dia fi'il mudhari. Kemudian majzum. Dengan apa majzumnya? Dengan huruf lam. Salah satu huruf jazm nih. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya dibuang huruf ilatnya. Selesai. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa. Dhamir mustatir. Udah selesai. Gampang kan ya? Itu baca jazmuhu apa jazmuhi? Apa ini? Wa alamatu jazmihi. Berarti gitu. Mudhaf ilaih. Iya. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Hadfu harfil illati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Kalau ininya ini hanya untuk penjelas saja ya. Yang penting kita paham gini aja. Misalkan kita deteksi dulu. Yarmi ini fi'il apa nih? Fi'il mudhari. Oh, yarmi fi'il mudhari. Kemudian sebelumnya ada huruf lam nih. Oh, berarti fi'il mudhari majzum. Majzum dengan apa? Dengan lam. Kemudian tandanya apa? Tandanya adalah dibuang huruf ilatnya. Udah, selesai. Ustaz, izin bentar ke belakang. Silakan. Baik. Paham ini? Insyaallah paham ya? Iya. Kalau paham, ya teruskan satu lagi sama. Waw sama dengan alif. Waw sama dengan huruf ya. Berarti kan ini waw sama dengan huruf ya. Ini dhamma muqaddarah fathah dhahirah hadfu harfil illah. Dhamma muqaddarah fathah dhahirah hadfu harfil illah. Jadi yang ilatnya huruf waw dengan ilatnya huruf ya sama i'rabnya. Yang beda hanya huruf alif saja. Oke, gimana i'rabnya? Idza kana mu'tal akhir bil wawi, apabila fi'il mudhari'nya
huruf akhirnya huruf penyakit dan huruf penyakitnya tersebut adalah waw, maka i'rabnya dalam keadaan marfu tandanya adalah dhammah muqaddarah. Contohnya huwa yagzu, ini contohnya ya, yagzu nih, yagzu waw ujungnya, huruf ilatnya waw. Yagzu, yagzu, goza, yagzu artinya apa? Iya, goza, ini asalnya dari gini. Goza. Baru mulai, Bu. Baru mulai. Nih, yagzu, goza, yagzu artinya apa? Perang. Nah, marokah. Ya, perang. Gozwah, tuh artinya apa tuh? Gozwah. Gozwah. Gozwatul Rasul artinya apa? Peperangan Rasul. Oke, mana ulangi lagi. Ini nomor 8. Nomor 8, apabila huruf akhirnya itu huruf ilat akhirnya pada fi'il mudhari itu huruf waw. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya sama dengan yang barusan, dengan huruf ya, dengan yang mu'tal akhirnya huruf ya. Sama, i'rabnya sama, yaitu dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, hadfu harfil illah. Cuman bedanya ini waw, yang barusan ya, gitu aja. kalau harakatnya sama. Baik. Dalam keadaan marfu, ya, tandanya adalah dhammah muqaddarah. Contohnya huwa yagzu. Nah, ujungnya huruf waw nih. Yagzu berarti kita sudah tahu nih. Ini fi'il apa nih yagzu? Fi'il mudhari. Ya, yagzu fi'il mudhari. Nah, sekarang sebelum yagzu ini ada huruf nasab atau huruf jazm enggak? Ada. Mana? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau ya enggak ada. Ini yagzu tidak ada. Tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazm. Kalau tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazm, berarti marfu. Udah selesai gitu aja. Itu ya. Berarti yagzu fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena tidak didahului oleh huruf nasab dan huruf jazm. Tanda rafanya apa? Apa? Beredek. Ya. Itu Bu Teh mana bisa kan? Teh. Yagzu berarti dia fi'il mudhari. Kita sudah tahu nih fi'il mudhari dulu ya. Gitu cara menjelaskannya. Yagzu dia fi'il mudhari. Nah, sekarang kita lihat sebelumnya. Apakah ada huruf nasab atau huruf jazm? Tidak ada. Oh, kalau tidak ada, sudah pasti yagzu itu marfu. Gitu ya. Jadi gini, yagzu fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena nggak didahului oleh huruf nasab, huruf jazm. Tandanya apa? Tandanya dhammah muqaddarah. Kenapa dhammah muqaddarah? Karena dhammahnya nggak kelihatan. Nggak ditulis. Alasannya apa? Alasannya istiqal, berat pengucapannya. Gitu ya. Berat orang Arab mengucapkannya. Jadi yagzu berarti fi'il mudhari marfu, tanda rafanya adalah dhammah muqaddarah. Itu. Gampang ya. Untuk nasab fathah dhahirah. Contohnya huwa lan yagzuwa. Perhatikan, asalnya yagzu ini ya. Asalnya kita tulis aja dulu misalkan yagzu, kita belum tahu harokatnya nih. Yagzu misalkan, fi'il mudhari. Nah, kalau sudah fi'il mudhari, sudah tahu fi'il mudhari, kita lihat sebelumnya. Sebelumnya ada huruf lan. Lan ini termasuk huruf nasab. Oh, berarti yagzu ini fi'il mudhari mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya harus fathah dhahirah. Nih, fathah dhahirah, fathahnya nampak. Oh, berarti di huruf waw di ujungnya itu harus dinampakkan fathahnya. Oh, berarti bukan yagzu lagi. Kita ucapin lan yagzuwa. Gitu ya. Lan zagzuwa. Udah selesai. Jadi ini yagzuwa berarti fi'il mudhari mansub ya, mansub dengan apa nasabnya? Dengan huruf lan. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya fathah dhahirah, fathahnya nampak di akhirnya, di ujungnya. Berarti huwa lan yagzuwa. Untuk yang jazm, majzum gimana? Hadfu harfil illah. Contohnya misalkan nih, asalnya yagzu ini sama dengan yang di atas, yaitu yagzu panjang.
Yaghzu. Bentar. Yaghzu. Yaghzu begini asalnya. Baik. Nah, karena sebelumnya ada huruf lam dan lam ini termasuk huruf jazm, nah berarti yaghzu ini harus dijazmkan. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah dibuang huruf ilatnya. Dibuang huruf ilatnya. Jadi yaghzu, asalnya yaghzu begini, ketika dimasuki lam, buang huruf wawunya menjadi yaghzu begini. Berarti yaghzu fi'il mudhari majzum, fi'il mudhari majzum dengan lam. Fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam, tanda jazmnya adalah dibuang huruf ilatnya. Selesai. Gitu. Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Anak kasih tahu ya, semua kelas itu berkaitan satu sama lainnya. Jadi seperti ini fi'il mudhari ya. Itu kalau bisa, makanya kalau ada waktu yang sesuai, ikut semua kelas. Kenapa? Karena ketika kita membahas fi'il mudhari, ini berkaitan dengan shorof. Ini berkaitan dengan shorof ya. Jadi yarmi ini dari mana? Nah, seperti misalnya yarmi domirnya apa? Kan huwa, itu sudah tahu. Dan yarmi ini termasuk kata kerja yang memiliki huruf illat, mu'tal akhir namanya. Nanti kita akan pelajari lagi di shorof mu'tal akhir, bagaimana tasrifnya, nah gitu. Ini saling berkaitan, semuanya saling berkaitan. Jadi kelas nahwu mudhari, kelas shorof, kemudian kelas i'rab pada isim, ini berkaitan semuanya. Jadi ketika misalnya membahas ini nyambung ke sana, nyambung ke sini, nyambung ke sana gitu. Karena berkaitan semuanya gitu. Ada pertanyaan di sini? Dua ini, pembahasan ini? Itu bacaan litajaridihi aktar. Litajarudihi artinya karena dia belum dimasuki. Litajarudihi minan nasibi wal jazim artinya enggak dimasuki oleh huruf nasab dan huruf jazm itu. Kayak barusan anak yang jelasin itu, jelasin pakai bahasa mudahnya. Yaitu, jadi yaghzu dia fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Karena enggak didahului oleh huruf nasab, huruf jazm. Bahasa Arabnya apa? Ini litajarudihi minan nasibi wal jazim. Ya bacaannya berarti litajar. Iya. Litajarudihi. Nah. Silakan, ada lagi yang bertanya? Sudah dijawab Ustaz, alhamdulillah. Oh, udah. Ini berapa slide kita? 10 slide ya, 10 slide. 10 slide selesai, alhamdulillah sampai sini. Kalau ini hanya untuk membantu saja ya. I'rab yang pinggirnya sini hanya untuk membantu saja. Lebih mudahnya penjelasan yang kalau udah ketemu soal kenapa bingung ya Ustaz ya kadang-kadang. Kalau udah ketemu soal nah tuh. Soal. Ingetin aja dulu nih. Huruf lam itu termasuk huruf nasab. Ana belum kasih tahu nih. Terakhir Ana kasih tahu huruf nasab apa saja. Huruf jazm apa saja. Yang ada buku mukhtarat. Di buku mukhtarat kalau salah ada. Halaman. Gimana cara melihatkannya? Di mukhtarat ada nggak? Judulnya nasab. Huruf nasab, huruf apa? Jawazim fi'il mudhari. Bentar dulu. Ini Ana tutup dulu rekamannya sampai sini ya.